Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD adalah salah satu dari sejumlah nama yang disebut Presiden Joko Widodo sebagai sosok potensial cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Merespon hal tersebut, Mahfud mengaku belum terlalu memikirkan dinamika politik, apalagi menjadi bakal cawapres, tak terkecuali untuk mendampingi Ganjar yang ditunjuk sebagai capres PDI Perjuangan. Mahfud menyebut kunjungannya ke sejumlah pesantren yang belakangan gencar dilakukan bukan dalam rangka meminta doa restu dan menggalang dukungan, melainkan hanya silaturahmi biasa. Terkait kesiapannya diusung sebagai bakal calon wakil presiden, Mahfud hanya menjawab secara diplomatis. Itu berita yang enak dibaca. Tapi memang benar ya Prof ya? Dibaca itu karena setiap peristiwa politik bagi saya bacaan. Tapi jika itu benar terjadi gimana Prof? Akan diterima atau gimana Prof? Ada tawaran? Saya tidak bisa menjawab hal itu diterima atau tidak diterima. Itu biar berkembang sebagai bagian demokrasi. Karena diterima atau tidak diterima itu kan bukan sekarang dan bukan tempatnya di sini. Tak hanya Mahfud, Presiden Joko Widodo juga menyebut nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai sosok potensial bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menanggapi hal ini, Prabowo di sela-sela silaturahmi Lebaran ke kediaman Jokowi di Surakarta menampik jika dirinya mengunjungi Jokowi untuk membicarakan soal capres-cawapres. Prabowo menyebut pertemuan dengan Jokowi hanya sebatas silaturahmi biasa, tidak ada pembicaraan politik. Sebagaimana biasa tradisi kita, adat kita, kalau Lebaran ya biasanya anak buah itu sowan atau lebaran kepada pimpinan. Ya, beliau pimpinan saya, beliau presiden, panglima tertinggi, saya menteri beliau. Tapi kan sudah dicalonkan sebagai presiden beliau. Untuk cawapresnya? Ya, partai saya mencalonkan saya sebagai capres. Dan partai saya agak kuat juga sekarang. Ya. Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan menilai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno cocok sebagai pendamping Ganjar. Menurut saya cocok, cocok ya, karena waktu itu Pak Presiden juga udah mengatakan cocok, gitu kan. Jadi Ganjar dengan Pak Sandi cocok, ya, Pak Ganjar juga cocok, gitu kan. Waktu itu beliau bilang dengan Pak Mardiono juga cocok, gitu. Cocok. Sangat cocok. Diketahui dalam beberapa bulan terakhir Sandiaga Uno dikabarkan akan hengkang dari Gerindra ke P3. Sinyal-sinyal kepindahan Sandi pun ditunjukkannya saat menghadiri beberapa acara P3. Terbaru, Sandi mengunjungi kediaman pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Namun Sandi menyebut kunjungan itu hanya sebagai silaturahmi Lebaran saja. Kita hormati proses setelah sholat istiqoroh dan ibadah di bulan suci Ramadan ya, dalam beberapa hari ke depan yang akan sampaikan. Lalu langkah saya ini berkoordinasi dan tentunya kalau silaturahim Lebaran ini saya ketemu banyak tokoh. Saya sampaikan bahwa tadi pagi beliau bilang akan langsung ke Solo. Saya juga akan berkeliling bertemu tokoh di sini. Jadi kami selalu menjaga hubungan baik dan saling menukar informasi. Nama Mahfud MD, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Salahuddin Uno di bursa elektabilitas calon wakil presiden bisa dibilang saling berbagi posisi. Survei Litbang Kompas yang dirilis Februari 2023 mencatat ketiganya berada di 3 peringkat berbeda. Sandiaga Uno berada di papan atas elektabilitas dengan perolehan 12,4%. Prabowo Subianto ada di papan tengah elektabilitas dengan perolehan 3,8%, sedangkan Mahfud MD ada di papan bawah elektabilitas dengan angka 0,9%. Tak hanya itu, survei Litbang Kompas pada periode Februari 2023 juga mencatat 3 sosok potensial yang cocok mendampingi Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden, yakni Ridwan Kamil dengan elektabilitas sebesar 16%, disusul Anies Baswedan sebesar 12,1%, kemudian Sandiaga Uno sebesar 11,9%. Apakah dari sederet nama yang disebut Presiden Jokowi sebagai sosok yang bisa mendampingi Ganjar, ada yang benar-benar terpilih?
Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut pembicaraan mengenai tahapan selanjutnya usai penetapan Ganjar akan dilakukan setelah perayaan Idul Fitri selesai, yakni pada Senin 24 April 2023. Ibu Ketua Umum sudah banyak berdiskusi dengan Bapak Presiden Jokowi, baik sebelum mengumumkan maupun sesudah mengumumkan, sehingga hal-hal terkait dengan Capres dan Cawapres, konsolidasi, itu nanti baru bisa kami jawab setelah perayaan Idul Fitri selama 2 hari. Jadi nanti baru hari Senin kami akan menyampaikan suatu pernyataan terkait dengan tahapan-tahapan lebih lanjut setelah Capres diumumkan.